Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Dengan artosipun, barang siapa yang meringankan nafasaan mukminin, yang meringankan seorang muslim, seorang mukmin, min kurbatan dari kesusahan, min kurabid dunya dari kesusahan dunia, nafasallahu maka Allah akan meringankan anhu kepada seorang mukmin tadi itu, kepada dia yang menolong itu, kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Iki bodoh. Maka Allah akan meringankan kepada dia kesusahan kepada ketika di yaumil qiyamah, di hari akhir. Masya Allah. Sapa wonge sing meringankan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dia di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin di atas kesulitan seorang muslim, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya. Memudahkan baginya Allah di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dia di dunia dan di akhirat. Itu pokoknya hadis arba'in iki diamalke secara penuh, ya insyaallah tidak ada orang yang kepikiran ora ono masalah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi apa? Aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka na abdu fi auni akhi, selagi hamba itu menolong saudaranya dalam ketaatan, dalam kebaikan, ya. Nek tulung dalam perkara yang tidak baik, maka Allah tidak akan menolong. Kakak, aku Pak Juko sepeda motor kayak kan, lagi lah nulungi seorang hamba, aku bisa nulungi. Ya setelah aku sing melengahke sing yo. Maka bukan seperti itu. Hanya tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan. Waman salaka thariqan, dan barang siapa yang menempuh thariqan jalan, maksudnya memudahkan jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia menuju jalan menuju ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, ya, gampang-gampangake wong untuk menuju jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan ia menuju jalan menuju surga. Gimana itu iki? Gampang di majelis ilmu kuwi ora mung duduk di majelis ilmu tok, bukan. Misal ono pondok pesantren atau masjid sing ono masjid ono sing apa? Sing ono kegiatan majelis ilmu, dalane rusak, kono ngalunge wangi men gampang dalane, itu juga memudahkan jalan menuju majelis ilmu.
wong-wong kan lakone gampang. Buka konsone main foto-foto ngaji, ya memudahkan jalan menuju majelis ilmu. Maka pahalanya Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Karena salah satu jalan menuju surga itu adalah lewat ilmu. Jalan menuju surga salah satunya lewat ilmu. Wa mastama'a qaumun fi baitin fi min buyutillahi yatluna kitaballahi, dan barang siapa seorang satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi, mereka saling mengajarkan, membaca, mengajarkan kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling mengajari, mempelajari. Apa nek wong biyen apa? Darus darusan sih. Maksudnya ngaji, ya, saling mengajari. Bainahum, di antara mereka. Dadi ono sing mulang, ono sing ngrungokke, ono sing maca, ono sing ngrungokke. Di antara mereka illa nazalat alaihi musakinah, maka Allah akan turunkan ke atas mereka, kepada mereka orang yang tadi itu yang bareng-bareng untuk ngaji, yaitu sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan menghubungi menyelimuti dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah. Kalau itu roh malaikat toh. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebutlah mereka, orang-orang yang di majelis ilmu itu, di hadapan Allah, orang-orang yang tadi berkumpul untuk saling ajar mengajarkan itu, disebut dengan Insya Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, si belajar ilmu, ya Allah. Ya Allah, mesti nikmat asli itu. Sing berat namanya, sing berat nafsune. Wow. Waman aqta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, dan tidak akan, dan barang siapa yang berlambat perbuatannya, amalnya itu melambat-lambat, maka tidak akan bisa mempercepat walaupun dia punya nasab. Paham betul nih? Roh Muslim bihadzal lafzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang seperti ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sapa wonge sing meringankan beban seorang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan bebannya di yaumil kiamat. Piye maksudnya? Ana kancane pengin bawa barang berat, tak wangi meringankan beban. Atau ada orang yang masih punya kesulitan, duwe utang, tak lunasi. Oke, tak utangi, ojo kuatir, itu meringankan. Terus mana? Kancane durung oleh kiriman, mangan bareng karo aku iki. Wis jenenge meringankan beban seorang muslim. Macam-macam bentuknya. Di masalah gampang kayak solusi itu cara-cara meringankan. Ya. Maka Allah akan meringankan urusan-urusan dia nanti di yaumil kiamat. Makanya kudu saling meringankan dah. Pak nyaluk pulang karo sapa nek karo kancane. Ora. Nek saling pondok-pondokan malah ora dadi masuk. Saling apa? Saling meringankan. Lidi itu kalau satu orang iso membuang sampah,
Paham? Ya bisa tapi suwine kok. Tapi lidi kalau bareng-bareng akeh kuwi bisa ngbuang apa? Sampah. Lidi nek terpisah maka jadi sampah. Kan awal gawe lidi siji-siji langsung akeh. Satu-satu dikumpulkan jadi satu. Men bisa luwih akeh manfaatnya. Ketika sudah dipakai tiba-tiba kok tugel apa pecah bubar karo sing duwe piye? Buang berarti sampah. Sama kalau sudah jadi satu jangan sampai terpecah belah. Jadi satu saling menguatkan. Aja ngasih apa? Terpecah. Nah, terpecah belah ya jadi sampah ya. Insyaallah pun nggih. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan meringankan urusan kesulitan seorang muslim atau saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Memudahkan. Contoh, mau kancamu nyilih duit karo jenengan, utang, janjine Selasa Pak bayar, moro-moro Senin teko, Kang. Ya Allah Kang, ternyata aku terus itu gajian. Atau Selasa iso bayar Kang. Maka mudahkan wis ora apa-apa, santai bae, sudah digawe kak angel. Ora apa-apa, santai. Diundur ngasih kowe duit. Ana ora ngono kuwi? Kata ho. Kata. Jarang Pak. Jarang jangan tak tutupi malah dibuka. Kudune kaya kowe iki jenenge meringankan beban ya. Nek ana wong apa wis pokok diringankan iki digawe gampang. Gampangke urusane wong, maka Gusti Allah besok bakal gampangke urusane awake dhewe nang donya lan nang akhirat. Gampangke urusane wong. Aduh ya Mas, kelangan siji ki misal barang kelangan siji wis ora apa-apa, siji tok ora masalah. Aku ya ora sugih lho, kelangan siji tok ora. Penak. Maka nanti Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Maju loh. Ya tonggo-tonggo kalau ngono. Kepunjulan wis ora gampang. Insyaallah. Akeh napa kathah, Pak? Akeh kathah. Oh, lagi. Berarti ora sithik Pak. Nggih. Sing ngaten niku kathah, Pak. Wong awake dhewe jarang nemoni kok ngono. Asline napa, Pak? Kathah. Cuma awake jarang nemoni. Sing ngoten niku jarang nemoni. Ya paling mboten awake dhewe piye, nggih. Mboten urusan lho wong liya tapi awake dhewe saged melakukan niku. Kita dulu bisa melakukan itu, tidak usah melihat orang lain, ya. Bahwa kita sendiri yang mempermudah urusan kawan-kawan kita. Baru nanti tidak usah melihat orang lain. Wah, angel orang wis tak angel-angelisan, ora perlu kaya ngono. Nggih. Sing digawe pahala Gusti Allah, sing maringi apa sing diparingi? Sing maringi. Sing digawe pahala Gusti Allah, sing mempermudah apa sing dipermudah? Ora. Awake dhewe kadang senenge dia apa? Digawe. Ora senenge. Nggih. Wa man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nutupi apa? Aib seorang muslim. Iki aja disalah pahamke yo. Nutupi aib nang pengadilan jadi saksi. Ditekoni apakah Anda melihat orang ini membunuh? Aduh, akhir kula mboten saged mantun mergo kula kan nutupi aib sedulur. Bukan. Kalau dihukum di pengadilan untuk jadi saksi, untuk mencari bukti,
maka bukan itu, ya. Kamu kira terakhir. Tapi kalau bukan untuk mencari seperti itu, ya tutupi aibnya saudara kita. Ojo diumber, ojo diomeh digawe status nang WA. Si fulan kuwi kaya ngene. Kuwi jenenge buka aib. Maka Allah akan permalukan dia di dunia, bahkan Allah akan permalukan dirinya di rumahnya sendiri. Sapa wong sing buka aib saudaranya, maka Allah akan permalukan dia di dunia dan Allah permalukan dia di rumahnya sendiri. Itu ancamannya orang yang seneng membuka aib. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Maka Allah ini akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba ini memberi pertolongan kepada saudara. Tolong menolong dalam perkara kebaikan, dudu kejahatan, ono kanca laku-laku nang alun-alun sing wong terus di antem pisan terus koncone mlaku ngomong arahan koncone liyane, aku diantem karo wong kae. Akhire sak kanca sak geng marani wong sing antem kuwi dikroyok. Pak. Kasusé kuwi jare wong sing kroyok sing ngalu koncone kuwi, Pak, kan Gusti Allah menolong seorang hamba itu menolong saudara. Aku nolong kancaku diantem, aku nolong kan balas. Bener ora, Leo? Maka nggak boleh tolong-menolong dalam perkara keburukan, nggak boleh. Paham ya? Tolong-menolong tidak boleh dalam perkara apa? Keburukan. Tolong-menolong harus dalam perkara kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan dengan cara yang buruk. Bukan enten. Maka kata-kata dulu innamal a'malu binniyat itu, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya itu untuk amal-amal yang baik saja, ya, bukan amal yang buruk. Nah, amal yang buruk itu rasa niat itu sangat buruk. Contoh nih, mau masjid tapi berat, mau masjid tapi kemudian tapi dia kecekel polisi ngerampok bank, alasannya kan sing penting niat. Kulo niate ngerampok bank niki nggo bangun masjid. Dadi apik ora? Maknanya kebaikan itu, niat yang dicatat itu, yang dicatat tergantung niatnya itu adalah satu perkara yang baik. Maka nopo nek Pak golek kono pengin didelok menungso kuwi apik, gampang carane. Carane rubah saja penampilan kamu. Pasti orang akan menganggap baik. Misal sunge nganggo peci terus, nganggo sarung terus, pokok nang omah salate sregep, nganggo peci terus, nganggo sarung terus, nganggo koko terus misal. Kuwi 2 tahun sing wong kampung sing ustad. Oh, ora. Nek nganggo peci putih, Pak Haji, kadang Pak Haji. Bapak nek pengen dilihat baik di mata manusia, berubah aja penampilan kamu. Maka manusia akan berubah mindsetnya, menganggap apa yang kamu inginkan. Pengen dianggap sugih, wes utang nang dealer mobil sing lek, nanggone lambe jas segala macam. Terus apa wae? Nek Bali ki apa? Saka Jakarta Bali ini nek bodo-bodo kuwi mesti mudik nang ngene kaya kuwi. Kira-kira wong kampung mandenge piye? Saiki sukses iki. Saiki apa? Sukses ya, sugih iki. Untuk merubah sudut pandang manusia gampang. Rubah saja penampilan kamu sesuai apa yang kamu inginkan. Pengen sugih berarti merubah penampilannya kaya wong sugih. Pengen dadi kaya salim ya dirubah penampilannya kaya wong alim. Pengen wong dodi
rubah bae wis. Gondrong tatone 15 ngono apa nek ora kene sano Mas. Maka orang akan berubah penampilannya. Nggih napa nggih? Nah, pokok nek pengin di sudut pandang manusia, gampang rubah saja penampilan kamu. Nek pengin dicatat malaikat, amalo. Salat. Oh. Dicatat karo malaikat apa? Salat. Poso, dicatat malaikat apa? Poso. Apa sedekah dicatat malaikat? Sedekah. Ngamalke Quran dicatat malaikat? Ngamalke Quran. Tapi ditompo ora ditompone ora ngerti. Mung catetan tok. Nek kono pengin dicatat malaikat, apapun catatannya, beramalah. Pengen dicatat aku kok men imbang nggih, catatan malaikat apik karo buruk men imbang aku tak kalau Pak nglakoni keburukan men catatan men imbang ini. Ya dicatat keburukan juga. Nah itu. Paham ya? Tapi itu semua tidak berlaku. Yang berlaku adalah pandangan Allah terhadap kita. Nah, pengen dipandang Gusti Allah, dudu mengubah penampilan bukan. Syaratnya orang rubah penampilan. Syaratnya orang ming amal tok ora. Nah, pengen dipandang Gusti Allah, syaratnya atine kudu ikhlas dengan Gusti Allah. Nah, nek wis ikhlas ku ora ngurus urusane wong pak ngomong apa terserah. Masuk. Temenan ge ora bae nang awas lho. Nah, ora salate dijogo. Aja nangkene tok salate sregep mau peci kaya ngono. Jenenge sing ganteng lho iki, temenan asli. Ora omah. Kuwi maneh. Aja. Nggih, ampun no. Nggih, temenanan. Nggih. Allah. Ya Allah, men dipandang Gusti Allah. Nggih. Gusti Allah ku ora ndelok wajah awake dhewe, ora ndelok rupane awake dhewe, ora ndelok hartane awake dhewe, ora ndelok penampilan awake dhewe, ora ndelok bondone awake dhewe mboten. Gusti Allah ndelok amal sing sesuai dengan niat kamu. Kalau niatnya betul untuk Allah, maka Allah catat ini sebagai kebaikan. Nek niatnya Gusti Allah, ketoke hafal Quran, ketoke mulang ngaji, ketoke seneng sedekah, ketoke seneng jihad, seneng dakwah. Tetapi niatnya nang Gusti Allah. Hadis qudsi mengatakan 3 golongan yang pertama kali akan digowo ditarik nang neraka, 3 golongan itu. Wong sing hafal Quran, wong sing ngajar ilmu, wong sing sedekah, wong sing dakwah, sing berjuang di jalan Allah. Maka Gusti Allah ngomong, "Oke, kenikmatan yang kamu dapat ketika di dunia. Ngakoni ora?" Maka orang-orang mengatakan, "Ya Allah, kula ngakoni." Lah kok bisa oleh kenikmatan iki? Sing ahli ngomong kula dek cilik sinau agamamu ya Allah. Terus wis apal tak ajar-ajarke. Sing apal Quran kula ngapalke kalamu ya Allah. Terus apal tak ajar-ajarke. Sing ahli sedekah kula seneng sedekah ya Allah. Setiap kali ono masjid Pak bangun tak kei, ono madrasah Pak bangun tak kei ya Allah. Dalan Pak dibangun tak kei ya Allah. Kula ahli fisabilillah ya Allah. Nang ndi bae nek ana panggilan bisa bilang aku mangkat ya Allah. Tapi Gusti Allah ngatur ngono. Kamu dusta. Kowe ngapusi. Kowe ngapusi. Ono ngajari ilmu men diundang ustaz, men diundang kiai, men diundang gus, men diundang sapa-sapa lah. Kowe ngapalke Quran men diundang apal Quran, hafiz segala macam. Kowe ngapalke hadis men diundang al-hafiz segala macam. Kowe bloboh sedekah merono-merono men dianggap bahwa wah wong bloboh kae. Merono-merono, dakwah merono men dianggap wis kira pahlawan gitu. Maka itu ra kanggo nang ngarepan Gusti Allah.
cuma catatan malah. Maka setiap beramal kudu dikoreksi niatnya awake dhewe. Karena ora ki aku nyekok nang majelis taklim kuwi bagus ya Allah. Dudu ning aturan kuwi aturan lapas. Karena ora ki aku Pak Hijrah kuwi bagus ya Allah. Ora ming digampangke nek nang Batang setiap kali apa santri itu akan dipermudah urusan-urusan PP ini dan segala macam. Orang minta golek koyo kuwi tok. Temenan ora ki aku Pak Sino kuwi temenan bener Gusti Allah kan aku bisa tambah taat kan Gusti Allah. Temen ora. Maka nanti yang dicatat bukan sekarang. Oh. Nek ndok penampilannya kan Masya Allah di surga kabeh ki ya awake dhewe yo. Ora. Oh, nek ndelok penampilan nih awake dhewe iku masyaallah di surga kabeh iki. Delok penampilane, kelakuane. Nek ndelok amale ahli surga ora? Ahli surga wong kena taklim. Hah? Amale ahli surga. Tapi nang ngarepe Gusti Allah beda-beda tergantung niate awake dhewe masing-masing. Nek sing niate temenanan ya dadi kaya mau kuwi mau. Sebagaimana penampilan dan amal. Nek niate ora temenanan maka kamu dusta. Masya Allah. Oke. Maka harus dijaga. Sebelum beramal dicek niat awake dhewe. Ketika beramal dicek mana? Iki aku niat Gusti Allah mau gua aku dhewe. Setelah beramal cek meneh. Rampung ngamal ngecek mana makanya bar salat ki maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Oh, bar salat malah istighfar. Maka iringi amal baik dengan istighfar. Bisa jadi amal kita itu bukan karena Allah bisa. Nah iringi amal buruk dengan apa? Mengiringi amal buruk dengan taubat. Bertaubat kepada Allah. Paham ya? Paham betul kan? Beramal baik, istighfar sih, tapi bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah pun dikai taufik untuk bisa beramal baik. Terus mengoya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Terus jejeg kuwi basa krene awake dhewe kuwi istiqomah. Untuk hijrah gampang, satu langkah. Hijrah itu hanya butuh pinten? Satu langkah. Tapi untuk istiqomah tidak cukup dengan jutaan langkah. Nah hijrah gampang, butuh satu langkah tok hijrah. Tapi nek istiqomah tidak cukup dengan jutaan langkah. Apa menah sing wis duwe bojone cerewet malah njalukan anake tambah. Terus bebannya tambah. Istiqomah berat. Kecuali orang-orang yang ditolong sama Allah. Maka mintalah pertolongan sama Allah. Ya. Terus minta pertolongan sama Allah. Jangan mengharapkan makhluk. Ya. Jangan berharap kepada apa? Makhluk. Nyaluk ilang usul. Wes, titik. Oke. Berarti ora perlu nang dokter, Mas. Ora perlu kerja, nyaluk ilang usul gitu. Itu itu namanya tawakal yang kebablasan. Paham? Tawakal yang betul adalah menyempurnakan dulu ikhtiar, baru tawakal disempurnakan. Paham betul nih? Paham ya? Maksudnya ojo nyaluk tulung karo selain Gusti Allah kuwi ora lah akhire. Aku mulai ya ora usah makan Gusti Allah, ya Allah, ora kuwi. Tetap ikhtiar dulu. Ya. Ikhtiar dulu kerja, mulai duit. Terus mulai duit nang warung, tuku sego. Baru kuwi
Aja didelokke terus gone. Aku wis kerja wis. Pangan. Perkara dadi warep apa ora dadi warep urusane? Urusane sinten? Urusane Gusti Allah. Nggih. Masalahnya ada banyak orang yang makan terus tapi nggak kenyang-kenyang. Ono ora? Buka mana cu? Ada kayak wong sing dikai penyakit Gusti Allah jenenge busung loh. Busung lapar. Aku ora pak ngomong sing normal lho ya, ora. Penyakit seorang jenenge busung lapar. Mangan terus tapi ora lapar. Salah ya. Makan terus. Hadis kemarin sungguhnya kalian semua itu orang yang lapar kecuali orang yang aku beri apa? Makanan, maka mintalah makan kepada Allah, maka akan aku beri makan kalian. Cek kalian berapa hadis ini? Mungkin, oh, ya orang ingin nane, apaan? 20 berapa gitu hadis ke 20 berapa hadis qudsi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau mau kan barang siapa memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nek ana majelis ilmu kuwi seneng, orang malah beban. Oh. Kok ngaji ki semangat. Kapan ngaji? Wah, iki jam 09.00 ngaji ki semangat. Wis waduh, wis wandang. Ora. Ono sing 200? Enggak. Ente berarti ora tau mati sinau ora sinau tenanan ke. Hadis kedua, hadis Arba'in. Kuwi cerita tentang datangnya seorang laki-laki di dalam majelis ilmunya Rasulullah SAW. Oh, mak bedunduk teko wong lanang nemoni Rasulullah. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda orang ini dalam bepergian. Ya. Saya kira kan berat, hadis keloro. Gimana? Wong sakmono, wong nang Madinah ora ono sing kenal wong iki. Ora ono sing kenal wong iki. Belas ora ono sing kenal. Satu orang pun enggak ada yang kenal. Tapi kok ora ono tanda-tanda bepergian, tapi kok sik kabeh koyo ngono. Maka di akhir hadis mengatakan Rasulullah, ya wahai Umar, kamu ngerti tak sapa wong sing teko mau kuwi? Maka Umar mengatakan, orang ngerti ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk